Ini cerita dari penggemar Scary Things yang ngirim ke email kita. Dan dia minta disamarin namanya ya. Jadi gue samarin namanya jadi Dania. Oke. Soalnya dia takut kalau kejadian yang dia bagiin ini bisa keulang lagi nanti di masa sekarang. Kata dia gitu. Iya. Nah gara-gara kejadian ini dia tuh bener-bener trauma dan jadi sedikit peka sama hal-hal mistis di sekeliling dia. Meskipun dia gak bisa melihat secara langsung. Jadi Dania ini tuh tinggal di kota Jember yang masih sedikit kental sama hal-hal mistis pada waktu itu. Dan kejadian ini tuh pas Dania tuh umurnya 6 tahun, masih kelas 1 SD di tahun 2007. Jadi dia sama mbaknya ini, maksudnya kakaknya gitu ya, itu dititipin di rumah nenek. Nah by the way Dania sama mbaknya ini umurnya cukup jauh katanya. Dan di rumah neneknya ini ada omnya Dania juga, sedangkan orang tuanya Dania tuh kerja di Surabaya. Jadi Dania ini setiap pulang sekolah itu selalu tidur siang. Dan sorenya tuh sekitar jam 5-an itu jam dia pergi ngaji. Tapi suatu hari dia tuh ngerasa badannya kayak capek banget gitu pas pulang sekolah, Moy. Soalnya pas itu sepeda dia bannya bocor, jadi dia pulang jalan. Dan jarak dari rumah neneknya dia ke sekolah tuh cukup jauh kalau misalkan jalan. Nah sampai rumah dia bersih-bersih, makan dan ketiduran sampai jam 5 kurang. Karena capek itu kan. Oke. Nah mbaknya Dania ini lagi nyapu-nyapu pekaran rumah gitu. Terus marah karena katanya Dania dibangunin tuh susah. Soalnya itu jamnya udah mepet banget buat dia ngaji kan. Dania disuruh buru-buru lah buat bangun dan siap-siap. Dania yang masih ngantuk tuh langsung bangun dan mau mandi. Nah di sini Moy, gue jelasin dikit ya layout rumah neneknya. Jadi kamar mandi di rumah neneknya Dania ini tuh ada di belakang rumah. Jadi kalau misalkan mau kamar mandi harus ngelewatin dapur dulu. Dan dapurnya ini kalau pintunya nggak dibuka atau lampu nggak dihidupin itu bakal gelap banget. Sebelum dapur ngelewatin lorong dulu. Kanan kirinya tuh ada kamar. Nah kamar yang sebelah kiri itu kamar omnya Dania. Tapi jarang banget ditidurin kamarnya, makanya pintunya selalu dibuka. Tadi gue bilang kan Dania tuh sensitif, tapi nggak bisa ngeliat jelas. Nah tiap Dania ngelewatin lorong itu, dari sudut matanya dia selalu ngeliat pocong yang awalnya rebahan terus bergerak jadi duduk gitu di kamar yang jarang ditempati tadi. Kamar omnya itu. Balik nih ya, Dania yang baru bangun nih di sore itu, dia ngelewatin lorong. Pas lewat lorong untungnya aman-aman aja. Oke. Tapi pas Dania mau ke dapur, Dania tuh kaget banget Moy. Dari yang masih ngantuk, Dania matanya langsung melotot. Tapi badannya dia kerasa lemes kayak dek gitu. Karena 2 meter di depannya Dania, di area dapur itu ada sosok hantu yang namanya tuh Glundung Plecek. Gua nggak pernah dengar lagi. Nah, kalau kata Dania, ini sosok hantu kepala yang wujudnya tuh kepala doang, kayak kepala tapi mirip-mirip buah kelapa. Jujur gue juga baru dengar, kayak lu berdua. Kayak kepala ngambang, nggak ada badannya gitu. Kepala bener-bener kepala doang. Anjing. Gue baru denger juga nih si Glundung Plecek ini. Tapi begitu gue search di Google dan gue lihat Moy, bangsat nih gue merinding banget sih. Jadi yang Dania lihat, sosok ini tuh bentuknya kayak buah kelapa yang masih ada kulitnya, tapi ada mata sama mulut mirip kayak labu Halloween gitu. Tapi ini bedanya kelapa bukan labu. Terus juga mata dan mulutnya tuh lebar banget sama berapi-api kayak gitu. Mungkin kalau gue ceritain kayak gini gak seserem itu kali ya. Tapi kalau misalkan lo coba googling nih, itu tuh serem banget. Coba gue sambil googling ya. Boleh. Gue sambil lanjut ya. Ya. Padahal di dapur rumah neneknya Dania ini gelap karena lampunya tuh belum dihidupin dan pintunya nggak dibuka. Tapi dia bener-bener bisa lihat jelas banget, kayak seakan-akan itu tuh terang, padahal ya gelap. Nah nggak cuma ditampakin doang Moy, makhluk ini tuh suaranya besar banget, menggelegar, kayak yang ngetawain Dania gitu. Oh iya, serem-serem lagi. Lu udah lihat? Coba lihat Moy. Kepala doang lagi. Serem kan? Nah si makhluk ini tuh ngetawain Dania gitu Moy. Dania mau teriak banget, tapi nggak bisa sama sekali. Suara dia nggak bisa keluar buat teriak ke mbaknya yang ada di teras depan rumah tuh. Dia cuma bisa berusaha buat bangkit dari yang duduk sampai berdiri. Nah tapi Moy, Dania bilang kalau badannya dia ini kerasa kayak ditarik ke arah sosok ini. Tadi kan jaraknya 2 meter kan. Dia kayak ngerasa dia tuh ketarik buat ngedeket ke sosok ini. Cuman ternyata bukan sosok ini yang narik dia. Ternyata pas Dania nengok ke belakang, ada sosok kuntilanak yang ngedorong Dania buat ngedeket ke arah si Glundung Plecek ini. Anjing.
Dania nangis senangis-nangisnya dan dia masih nggak bisa teriak sama sekali, Nat, Moy. Mulutnya dia tuh kayak dibekap gitu loh. Jadi kayak cuma bisa cuma bisa kayak gitu. Dalam hati Dania ini pengen banget baca ayat kursi kayak yang diajarin sama guru ngajinya. Cuman ya anak SD kelas 1 panik belum lancar ayat kursi gitu ya. Jadi dia cuman coba untuk baca surat An-Nasr berkali-kali sampai akhirnya untungnya nih ya, dia bisa lari tuh ke arah mbaknya yang ada di depan rumah. Nah pas dia lari ke arah depan dan dia ngelewatin kamar omnya itu, Dania tuh udah bukan ngelihat di sudut matanya lagi. Dia bener-bener ngelihat jelas banget ada pocong berdiri di depan pintu kamar omnya itu. Lagi-lagi Dania cuma bisa nangis, Nat, Moy. Pas udah sampai depan rumah pun dia langsung ngadu tuh ke mbaknya soal apa yang dia lihat tadi. Tapi mbaknya nggak percaya sama sekali, malah nganggep Dania nih ya alasan aja karena nggak mau ngaji, karena emang itu udah